Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang mengatur alam semesta, mampu merubah yang tadinya telapak tangannya menyengadah ke atas, kemudian dirubah oleh Allah, dibalikkan oleh Allah ke bawah. Yang tadinya fakir, mengemis di mana-mana, lalu Allah rubah semuanya itu hanya sekejap mata, berubah menjadi memberi. Allah yang maha segala-galanya di alam semesta ini, yang tidak pernah mengecewakan kepada hambanya. Apabila ada hamba kecewa dengan apa-apa yang terjadi yang ada di sekitarnya, sesungguhnya kecewa itu adalah bersumber dari iman yang terkikis dari mata hatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan keimanan yang tertera di dalam kalbu kita. Bisa terang benerang, bisa menjadi sebuah pandangan yang dahsyat, menjadi kasaf, terletak sir di dalam kalbu seseorang. Itu semuanya itu ada nur yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu seseorang. Dikatakan banyak ulama, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun, bahasa Jawanya al ilmu nurun, ilmu itu adalah sebuah tiruan, niru. Kiai saya pakai peci hitam, kemudian saya juga pakai peci hitam, padahal beliau sudah nyampe di Mekah dan Madinah, beliau tetap pakai peci hitam, lalu saya juga gitu. Walaupun sudah pernah ke Mekah Madinah, tetap pakai peci hitam, pertanda peci hitam ini khas ala Indonesia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah niru. Adik-adik ini bisa ngerti kalau kalimat itu adalah qaulun mufradun. Kalimat itu adalah ucapan yang satu, itu berawal dari niru. Makanya dikatakan oleh Allah, wa huwas sami'un alim. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini membuktikan bahwasanya ilmu itu yang asli, yang paling banyak, dominan, menyelusuri semua organ tubuh manusia, itu berawal dari pendengaran. Yang paling banyak adalah dari pendengaran, setelah itu dari penglihatan. Jadi seumpama ada teman-teman yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, tapi tetap masih bisa mendengar dan masih bisa melihat, sesungguhnya peluang ilmu sangatlah banyak. Bisa dikatakan 100% ilmu itu berawal dari mendengar dan melihat. Sebagaimana Rasulullah SAW cara mengambil ilmunya tidak membaca, dan beliau cara mengambil ilmunya tidak menulis. Rasulullah di waktu ditanya sama malaikat Jibril, ya Muhammad ikra, apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari'in, ma ana, tidak aku tidak, ma ana bahasa Jawanya itu ma ana, ora ono utawi ingsun, biqari'in iku kelawan wong kang maca. Artinya Rasulullah tidak membaca, karena Rasulullah diharamkan oleh Allah untuk membaca dan menulis. Makanya Rasulullah mengatakan ma'ana biqari'in. Ulama-ulama mengatakan sangat salah apabila ada seorang dai mengatakan Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Berarti Rasulullah sama panjenengan berarti lah pinter panjenengan. Rasulullah itu bisa membaca dan menulis, tapi Rasulullah diharamkan oleh Allah untuk membaca dan menulis. Makanya jawaban Rasulullah, ma'ana biqari'in, aku tidak membaca, karena diharamkan oleh Allah untuk membaca. Ini bukti bahwasanya Rasulullah mengambil ilmunya dengan cara mendengar. Makanya dari itu di sini ini sistem ilmu masuk itu dengan mendengar.
Sehebat apapun teman-teman di media sosial belajar sama saya lewat streaming, lewat siaran langsung, lewat beberapa kajian-kajian saya lewat virtual ataupun Zoom atau Messenger dan lain sebagainya. Ini tidak akan, kehebatannya tidak akan mampu mengalahkan kepada orang yang sering jerit-jerit. Karena di balik jerit-jerit ini ada ilmu khusus. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Ini apa itu jerit-jeritnya ini mampu apa itu mengkristalkan ilmu di otak. Makanya kalau ngajar sama santri kok nggak ada jerit-jeritnya, biasanya nggak tahqiq. Seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai membaca Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kedue Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Al-Jawadi semisal Al-Jawadi al-Mu'ini ala tafakuhi fid dini semisal dimaknani. Sementara sistem kajiannya tidak ada jerit-jerit, maka walaupun sudah khatam 1 tahun, Fathul Mu'in tidak akan mampu menerobos di hatinya murid. Kalau nggak percaya, buktikan. Saya mengajarkan Fathul Mu'in cukup arba'in, cukup 40 hari. Khatam, tidak hanya sekedar khatam, tapi santri mampu untuk membaca kocongan, santri mampu untuk menjawab semuanya. Sistemnya adalah jerit-jerit. Sistemnya adalah dengan keras. Saya duduk di kursi, kemudian santri-santri saya suruh untuk membaca dengan cara meletakkan lotre. Khairul anam baca. Santri sebelum ngaji Fathul Mu'in sudah menyiapkan semua makna. Semuanya sudah menyiapkan makna semua, bahkan sudah mempersiapkan untuk kosongan. Tak suruh untuk membaca, lalu dia membaca. Kemudian santri-santri yang lain tinggal nyemak, meneliti mana yang salah, mana yang keliru. Lalu setelah beberapa baris saya berdiam diri, kemudian saya berhenti. Lalu saya diadakan dialog bersama. Santri-santri yang mampu untuk meneliti tadi saya suruh untuk berdiri untuk menyanggahnya. Lalu terjadilah dialog-dialog panjang. Setelah itu saya mengulang-ulang pertanyaan, mengulang-ulang isi yang ada di Fathul Mu'in dengan cara jerit-jerit. Ada berapa syarat-syarat sholat? Ada berapa? Sebutkan. Ada berapa perkara yang membatalkan sholat? Sebutkan. Apa itu sholat? Bagaimana sholat menurut lugat? Bagaimana syarat menurut istilah? Terus saya tanya 1 bulan 40 hari, hanya 40 hari santri tahqiq Fathul Mu'in tidak hanya sekedar memaknani, tidak hanya sekedar meletakkan kiai menjadi sebuah artis, tidak hanya sekedar menjadi sebuah tontonan, tapi sebuah ilmu yang tahqiq. Sosok arba'in caranya seperti ini. Arba'in sistemnya seperti ini. Saya mengkaji Ihya Ulumuddin tidak harus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun khatam, tidak. Tapi saya mengkaji Ihya Ulumuddin cukup 40 hari khatam. Bagaimana sistemnya? Sistemnya adalah santri saya kelompokkan. Anggap saja ada orang 100, saya kelompokkan menjadi 10, berarti 10 kali 10 orang. Lalu Ihya Ulumuddin itu saya bagi 10, saya tugasin semua untuk mencari makna, untuk menerjemah, untuk mengartikan, untuk menerangkan dengan sistem kajian Kutubus Salafis Shalih pakai teknologi. Semua santri wajib bawa HP Android semua. Setuju kan? Semua santri pakai HP Android semua. Semua santri pakai laptop. Arba'in ini adalah lonceng untuk menerapkan sebuah keilmuan, ilmu salafus shalih dengan cara pengembangan teknologi. Anak-anak kecil di saat mereka senang dengan HP-nya, terus mereka main gamenya, sesungguhnya ini adalah gendang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerapkan sebuah kecanggihan otak-otak para generasi-generasi Islam, yang para pakar-pakar Islam itu tidak ada negatifnya kecuali mereka-mereka yang tidak bisa memanfaatkan gadget,
tidak bisa memanfaatkan teknologi. Pada akhirnya kiai, pengurus sibuk ngerampasi HP-HP santri. Kemudian mereka melakukan keharaman-keharaman. HP-HP itu dikumpulkan lalu dipukulin seperti orang yang nggak paham hukum. Kalau ini dilakukan oleh pondok-pondok modern yang tidak paham tentang fikih, tidak paham tentang kaidah fikihiyah, tidak paham tentang usul fikih, tidak paham tentang hadis dirayah, hadis riwayah, tidak paham tentang tahrijul hadis, tidak paham tentang ahkamul Quran, tidak paham tentang tafsirul Quran bil Quran, tidak paham tentang tafsirul Quran bis sunnah, tidak paham tafsirul Quran bil aqli. Sangat-sangat wajar. Bagaimana kalau dilakukan oleh seorang kiai, seorang ustadz, pengurus pondok pesantren di pondok pesantren salafiyah, mukulin barang, bagaimana ini hukumnya? Apa perkataan Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Fahamah panjenenganipun Syekh Abu Bakar Sato dalam karya tulisnya Syarah Fathul Mu'in, yaitu di kitab I'anatul Talibin. Beliau mengatakan at-ta'zir bil mal haramun. Takzir dengan harta adalah haram. Takzir bil hadmi haramun. Takzir dengan cara untuk menghancurkan adalah haram. Bagaimana sebuah kebanggaan pondok pesantren di saat ada pengurus menghancurkan HP-HP itu dipamerkan di media sosial? Bukankah ini adalah sebuah aib besar? Masa dilakukan oleh mereka-mereka yang paham dengan ilmu agama? Di mana letaknya? Setelah saya berkunjung di pondok itu yang menghancurkan itu, lalu saya temui santri-santri yang pondoknya sudah di atas 6 tahun, lalu saya suruh untuk membaca Fathul Mu'in. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mereka tidak bisa. Alasannya, mohon maaf Kiai, mohon maaf pondok kami tidak seperti pondok panjenengan gitu loh. Subhanallah, apa pondok itu hanya sekedar tempat kos-kosan? Seorang kiai, seorang ustadz hanya sibuk menanyakan tentang iuran santri, hanya sibuk untuk memanggil santri di kantor, lalu tanya, kamu telat sekian bulan, kamu telat sekian bulan, tidak boleh pulang kecuali harus selesai, kecuali harus munas loh. Pondok pesantren seperti debt collector? Masuk pondok pesantren seperti tempat-tempat pegadaian? Kalau belum lunas, mas-masanya nggak boleh diambil. Ini ada pondok pesantren melarang santrinya membawa pulang anaknya gara-gara telat 3 bulan. Wallahi aku dengar sendiri, wallahi beliau datang ke rumahku sendiri cerita yang semacam itu. Bahkan anehnya lagi, ada sebuah pondok pesantren menahan murid gara-gara belum lunas iurannya. Lalu ayahnya nggak boleh ngambil. Ayahnya, subhanallah, ada acara yang penting, kemudian memaksa diri untuk mengambil anaknya. Apa yang terjadi? Motornya ditahan. Demi Allah, kami dengar sendiri, subhanallah, orang tuanya meneteskan air mata cerita sama saya. Lalu saya katakan, akhlak panjenengan sami'na wa ata'na sama peraturan pondok. Tapi kalau itu terjadi pada diri panjenengan, itu musibah besar. Pondok pesantren, kiai, ustadz, pengurus, jangan sibuk membahas tentang itu. Tapi sibuklah, santri saya ini sudah bisa apa? Santri saya ini sudah bisa apa? Coba. Mana yang mondoknya sebentar nih. Kamu naik. Nah. Cek. Namamu siapa? Sami. Siapa? Sami. Sami. Namamu siapa? Sami. Sami mawon. Sami. Dari mana? Bangil. Bangil. Udah berapa hari di Pondok Pesantren Al Mubarak? 1 bulan. 1 bulan. Ini santri mondok 1 bulan. Aslinya bapaknya ngantarkan sini ini hanya coba-coba. Tapi setelah lihat keberhasilan anaknya yang luar biasa, kemudian gak jadi diboyongkan. Aslinya pengennya mondok cuma 40 hari doang.
Setelah ngerti dengan program Arba'in, subhanallah. Apa nida? Panggilan. Ada berapa huruf nida? 8. 8. Ini kelihatannya mudah, kalau orangnya tidak terlatih nggak bisa. Huruf nida ada 8, kalau orangnya nggak terlatih nggak bisa. Panjenengan pernah mondok berapa tahun? 1 tahun. Ini 1 bulan. Huruf nida ada 8, sebutkan. Ini murid saya di media sosial. Ambilkan uang 2 juta. Oh. Ya ini sugih kok, masa ora dihitung duit. Ambilkan uang 2 juta. Minta Umi. Kalau nggak ada 2 juta, 5 juta. Saya kalau ngajar santri gitu, makanya melek kabeh. Saya kalau ngajar santri bawa uang ya. Melek semua. Coba sebutkan. Ya wa. Apa faedahnya A? Lidal qarib. A. Lidal ba'id. Ai. Lidal qarib. Ai. Lidal ba'id. Ya. Lidal ba'id wal qarib. Aya. Lidal ba'id. Haya. Lidal ba'id. Wa. Lidal ba'id. Pada lafaz bismillah hibah kalimah apa? Urjar. Sebab Tidak pada tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. mabni apa murab? Mabni. Sebab Tidak bisa berubah. berubahnya tidak bisa berubah. Mabninya apa? Kasroh. Itu takluk pada lafaz apa? Abtadi'u. Faidahnya apa? Isti'anah. Isti'anah. Ini santri mondok 1 bulan. Saya mondok 8 tahun. Ditanya ta'aluk saya masih bingung. Asli. Saya ditanya tentang ta'aluk saya bingung. Ta'aluk itu apa? Ngertinya ya huruf jar. Dulu saya mondok 8 tahun. Hafal saya huruf jar hanya 9. Asli. Min ilaan ala firubah. Wa huruf yang fal ismu yu'rafu bil khafdi wa fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu. Asli hafalan saya selama 8 tahun. Saya dikalahkan sama adik ini mondok di Al Mubarak menggunakan sistem Arba'in hanya 1 bulan. Huruf jar ada berapa? 19. 19. Saya kalah 10 saya. Saya kalah. Sebutkan coba. Min ila an ala fi rubba wa rubba ba kaf lam au qasam ba qasam ta qasam mut mundu qala ada syat. Apa faedahnya min? Tidak. Ila. Diha. An. Mujawazah. Ala. Istilah. Fi. Zarfiyah. Rubba. Taklil. Wawu rubba. Taklil. Ba. Takdir. Kaf. Isti'anah. Lam. Tasdid. Au qasam. Ba qasam. Ta qasam. Mut. Zarfiyah. Mundu. Zarfiyah. Qala ada. Istilah. Haza. Istilah. Ata. Oh ya. Allahumma sholli alaih. Ini bisa jawab cepat karena ilmunya sudah mutajamid. Ilmunya sudah mengkristal. Kalau hanya ngerti 19, insya Allah di pondok-pondok sana juga bisa. Teman-teman Amsilati sudah 6 tahun datang di pondok pesantren Al Mubarak. Bisa, tapi cara menjawabnya tidak bisa refleks. Gitu, nggak bisa. Lah ini ada sistemnya, Sistemnya apa? Sistemnya saya letakkan di jasket panjenengan. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Artinya istiqomah itu akan melahirkan ribuan banyak keramat. Seperti itu. Ini yang asli, ini alhamdulillah mondok 1 bulan udah menguasai semua ini. Kalau 1 bulan wajar, nanti tak hadirkan santri-santri baru mondok 3 hari nanti. Ini akan lebih canggih lagi apabila santri dipegangin HP. Wah, canggih. Bisa mantuk-mantuk sendiri pakai Walkman. Gitu. Cuma di sini belum saya terapkan kecuali di kelas fatwa. Harapan saya, program saya Arba'in ini membumi di Indonesia. Lalu dengan program Arba'in ini orang-orang Malaysia berdatangan belajar agama di Indonesia. Fakta membuktikan banyak teman-teman Malaysia, banyak teman-teman Italia, banyak teman-teman dari Korea, banyak teman-teman tetangga ASEAN ini yang pengen mondok di Al Mubarak
tapi tak larang, jangan. Saya saat ini tidak menerima lebih dari 700 santri yang pengen datang di Al-Mubarak. Mereka-mereka yang sudah terlanjur mentransfer 1 juta untuk pendaftaran, mereka saya omongin tidak menerima. Allah nggak apa-apa Kiai untuk tahun depan. Masya Allah, pada akhirnya uang itu saya bangunkan 2 lantai di pondok anak-anak dengan sistem teknologi. Sudah berdiri. Dan masih banyak uang lagi di ATM saya. Itu gara-gara orang-orang yang pengen daftar nggak diterima, tapi beliau mengatakan nanti untuk tahun 2022 Kiai, lalu setelah panjenengan lengser ini nanti kami robohkan, kami datangkan bulldozer langsung berdiri 3 lantai. Semoga saja Arba'in ini tidak hanya sekedar di Demak. Arba'in akan tumbuh, Arba'in di Kutorejo, Arba'in di Surabaya, Arba'in di Jakarta, di Malaysia, Arba'in di Sumatera, Arba'in di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Bali, di Lombok dan lain sebagainya. Kebetulan santri ini sedikit, santrinya sedikit, tapi Nusantara insya Allah ada semua. Insya Allah. Ini bukti bahwasanya Arba'in ini tidak sembarang Arba'in, tapi ada keistimewaan khusus. Yang saya sendiri merasa aneh, saya sendiri ada rangsangan itu, apalagi panjenengan yang belum pernah. Di sini ini sistem Arba'in itu tidak hanya sekedar nahwu shorof lugat, tidak, salah. Arba'in ini adalah sistem pembelajaran 40 hari berturut-turut tidak ada liburnya, dengan durasi setelah subuh ngaji nyampe jam 7, jam 7 istirahat sarapan nyampe jam 8 atau jam 9, jam 9 ngaji lagi nyampe jam 11, setelah duhur ngaji lagi nyampe jam 2, setelah asar ngaji lagi nyampe jam 5, setelah jam 5 setelah maghrib ngaji lagi nyampe isya, setelah isya ngaji lagi nyampe jam 9, setelah itu jam 10 ngaji lagi nyampe jam 12. Ini kalau saya terapkan alfiyah, 1 hari santri bisa hafal 25 nadham. Cukup 40 hari santri jual alfiyah 1002 nadham. Pasti panjenengan mosok caranya dibuktikan. Caranya dibuktikan. Caranya dibuktikan caranya. Makanya ini Arba'in ini tidak hanya sekedar nahwu shorof lughat, tapi fikihnya juga gitu. Kajian qawaidul fiqhiyah caranya seperti itu. Setiap pengen ngaji semuanya membaca kaidah al umuru bimaqasidiyah, semua perkara tergantung pada niatnya. As-sakku la jujalu, terus membaca. Setelah itu terus bedean terus, bedean tanya jawab terus. 40 hari dual kaidah fiqhiyah, 40 hari lagi dual usul fikih, 40 hari dual hadis dirayah, 40 hari terus nyampe sistem Qur'annya. Saya buat sistem Arba'in, Al-Quran 40 hari dihafalkan, dual katam 30 juz. Di pondok pesantren Al-Mubarak sering melakukan yang semacam itu. Bahkan kemarin juara nasional tahfidul Quran yang ada di Padang, juara nomor 3 namanya Fatihah dari Papua, itu adalah santri Al-Mubarak, hafalan Quran 27 hari katam 30 juz. Sistemnya setelah itu murojaah terus menerus. Seperti Arba'in ini. Arba'in ini kalau saya sampaikan itu paling sekitar 1 hari, 2 hari, 3 hari katam. Jadi Arba'in ini kalau saya sampaikan 1 hari, 2 hari, 3 hari itu katam, selesai. Ini kalau saya sampaikan 1 hari, 2 hari, 3 hari katam. Setelah 3 hari lalu konser menjelajah kosakata. Ambilkan kamus Munawir. Caranya memakai rumus ini. Lihat rumus saya. Semoga nanti akan lahir rumus fikih. Alhamdulillah sudah saya rancang semua. Harapan saya Arba'in tumbuh di mana-mana. Yang ngajar sinten Kiai? Yang ngajar Ustadz Muharrar. Di
zaman teknologi ini Ustadz Muharrar bisa digandakan, tidak hanya sekedar uang yang digandakan. Ustadz Muharrar bisa ngajar di bisa ngajar di Jambi, bisa ngajar di Malaysia, bisa ngajar di Papua, bisa ngajar di Surabaya, bisa ngajar di Jakarta satu waktu. Kalau nggak percaya buktikan caranya. Siapkan HP, streaming disiapkan, layar disiapkan, lalu jamnya dipaskan. Wong saya sering kok. Saya itu sering kalau jam 9 malam ini, kalau jam 9 malam saya ngaji. Ini beliau ini dari mana Pak? Sini Pak. Ini santri saya 1 bulan, tapi dangtek. Dangtek itu gedang dimakan ketek. Ini beliau dari mana Mas? Saya asli Kebumen tapi tinggal di Jakarta. Kebumen asli Kebumen tapi tinggal di Jakarta. Di waktu datang saya nggak kenal karena fotonya di Facebook lebih ganteng dari kuale. Fotonya di Facebook lebih jelek daripada aslinya. Amin. Gitu. Beliau ini ikut kajian saya. Apa kalimah? Ucapannya 1. Ada berapa kalimah? Ada 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Fi'il. Pekerjaan. Huruf. Tidak mana tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimah isim ada berapa? Ada 7. Sebutkan. Tanwin, al-jar, huruf jar, mudhof, musnad ilaih, nida. Apa tanwin? Ucapannya tanwin adalah harakatnya double. Takdu sampean karo santriku. Inti. Umar sini. Takdune. Tepuk tangan Gus Umar. Masya Allah. Saya gemetar nih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Coba tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tanya. Apa kalimat? Apa kalimah? Ucapannya 1. Ada 5. Ada 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama, Fi'il. pekerjaan, Huruf. tidak nama, tidak pekerjaan. Tanda wajib mata. Ada 7. Sebutkan. Tanwin, al-jar, huruf jar, mudhof, musnad ilaih, nida. Tanwin. Harakatnya double. Ada nama tanwin. Ada 3. Sebutkan. Dhammah tanwin, fathah tanwin, kasr tanwin. Coba kamu tadi kan nanyain, sekarang gantian tak tanyain. Ini si Umar umur 5 tahun, alhamdulillah kemarin ulang tahun, sekarang menginjak umur 6 tahun. Coba hadap sini. Selo. Sini. Apa isim? Nama. Kalimat isim ada berapa? 2. Sebutkan. Murab mabni. Apa murab? Tidak bisa berubah. Apa mabni? Bisa berubah. Kalimat isim i'rabnya ada berapa? 3. Sebutkan. Rafan nasab jar. Contohkan coba. Yaitu najin. Zaitun i'rab apa? Rafa. Zaitan. Nasab Kalau zaitin, jar. isim yang dibaca rafa ada berapa? 7. Sebutkan. Fa'il naibul fa'il dada umnam dada ismakana wadi abna'in nawadi ma termafun atau terbetal. Kalau isim yang dibaca nasab ada berapa? 15. Sebutkan. Maf'ul bi ma'ula dari kaman termakan al-rabi mustada isimna lamnata abna'li ma'ma'a abna'kana wadi isimna inna wadi termafun atau terbetal. Tabi' lil mansub. Atau terbetal. Kalau isim yang dibaca jar ada berapa? 3. Sebutkan. Dan makhluk atau terbetal. Isim yang dibaca jar ada berapa? 3. Sebutkan. Tapi maksud atau tokai badal. Apa mudhaf? Susunan pertarungan dari dofa. Apa idhofah? Susunan berdua. Apa mudhaf ilaih? Susunan kedua dari dofa. Apa idhofah? Coba contohkan idhofah coba. Robil alamina. Robbi namanya apa? Dof. Al-alamina namanya apa? Dofle. Mudhaf ilaih. Mbak, sudah pernah mondok? Berapa tahun? Berapa tahun? Kamu berapa tahun? 2 tahun. Sini. Naik. Allahumma shalli ala Muhammad. Harus diuji coba. Mosok arba'in ya? Mana uangnya? Oh. Dari siapa?
Monggo Mbak. Oh, Naik, tak naik. dari kamu. Ayo. Ayo. 2 juta. Bisa ngalahkan Umar 6 tahun 2 juta. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak bisa tetap tawa hadiah. Bisa 2 juta, nggak bisa tetap itu hadiah. Ayo. Ayo. اللهم صل على سيدنا محمد. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, ayo, tuntun Pak, Ayo, ayo. Pengen pinter harus taat sama guru. Sampan jauh-jauh ya. Pinter, mana micnya? Mic. Kenalan dulu coba. Nama saya Laila Fariha. Saya Dilepas. Lah. Ayo. Perkenalkan, nama saya Laila Fariha. Saya dari Rembang. Oke. Ini ada 2 juta. Kalau bisa 2 juta untuk sampean. Tak du sama si Umar. Si Umar. Musnad ilaih ada berapa? 6. Coba Mbak sebutkan musnad ilaih. Ayo musnad ilaih. Nggak bisa. Sebutkan musnad ilaih. Fa'il naibul fa'il tada ismakan awalnya ismain nawawalnya maful bibir nonton nawawalnya. Lah, ini sudah diberitahu sama si Umar. Coba Ning, kamu pondok 2 tahun kan? Nama pondoknya jangan disebut. Coba contohkan fa'il. Fa'ilun. Lah yo fa'ilun yo fa'il. Doribun. Coba benar apa salah? Salah. Coba Umar contohkan fa'il. Doroba zaitun. Zaitun ini namanya fa'il. Paham? Coba contohkan naibul fa'il. Duribatun. Contohkan isimnya kana. Kana itu koiman. Contohkan isimnya inna. Inna itu koiman. Contohkan maf'ul bihi-nya donna. Nunantu itu koiman. Coba kalimah fi'il itu ada 2. Ada 2 kalimah fi'il, sebutkan coba. Fi'il mudhari dan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi dan mudhari. Kalimah fi'il ada 2. Sebutkan Umar. Mabni murab. Mabni murab. Yang benar Mbak ini apa Umar? Mabni dan murab. Jangan madhi mudhari. Umar. Kalimah fi'il itu juga ada 3 loh. Sebutkan coba. Rafa. Madhi dari amar. Madhi mudhari amar. Tanda-tanda fi'il madhi. Pada tanda sakinah. Patut tak tanda sakinah. Fi'il madhi mabni apa? Fathah. Coba syaratnya apa fi'il madhi mabni fathah? Ini belum yang sulit loh. Ini belum apa itu? Coba Umar. Bismillahi ismi kalimah apa? Isim. Sebab. Murab apa mabni? Murab. Sebab. Berubahnya. Ismi. I'rabnya apa? Sebab. Alamatnya apa? Sebab. Ma'rifatun nakirah. Sebab. Itu sigot apa? Mister. Bina apa? Naswawi. Madinya bagaimana? Sama semua bahwa sama ada kamu urulatus mas. Coba Mbak. Bismillahi ba kalimah apa? Huruf jar. Sebab kasroh. Sebab kasroh. Benar? Salah. Coba Umar. Ba kalimah apa? Huruf jar. Sebab tidak patut tanda-tanda kalisun benil. mabni pak murab. Mabni. Sebab Tidak bisa berubah. mabni apa? Kasroh. Ta'alluq pada lafaz. Abtadi'u. Faidahnya apa? Isti'anah. Dah cukup Mbak, cukup. Tawa ya dia. Sip. Ayo. Halo. Tes. Mas. Udah mondok berapa tahun? Mondok berapa tahun? Berapa?
3 tahun, maju, maju. Maju, takdu sama si Umar mondok baru 3 bulan. Takdu sama si Umar kalau bisa 1.900.000. Kalong saya ketok. Yo. Oke. Sip. Hebat. Umar. Fi'il madi itu mabni fathah dengan syarat tidak bertemu sama dan dirudung rafa mutaharrik. Ada berapa domir rafa mutaharrik? Kamu. Nah, kenalan dulu. Nama saya Ahmad Mursidi. Dari Bekasi. Kamu mondok 3 tahun ya? Coba. Apa itu? Ada berapa domir rafa mutaharrik? Umar beli bocoran. Domir rafa mutaharrik ada berapa? 8. Ayo sebut. Coba sebutkan Umar. Tadi itu tumatun tunanana. Kalimah fi'il madi itu ada. Saya mudun dulu. Takdu sama kamu. Apa? Kamu. Yang ambilkan 5 juta yang. Ayo. Santai. Maksud saya ini kamu biar yakin. Harus yakin dulu. Mosok. Nanti insya Allah tanggal 11 Muharram nanti ada persentase keilmuan santri. Sistemnya saya menaruh perpustakaan. Santri umur 10 tahun ke bawah tak suruh maju ke depan. Lalu pengunjung tak suruh milih ke kitab. Maca Al-Majmu', apa Al-Bujeremi, apa Asyarwani gitu. Coba. Yang 5 juta yang. Sampean kalau bisa 5 juta tambah 1.900.000. 6.900.000. Coba. Kalimah huruf yang mabni sukun ada berapa? Ada berapa? Coba setahu kamu ada berapa? Lan izan. Lah ya ada berapa? Ada berapa dulu? Sebut bocoran. Ada berapa? 55. Kalimah huruf yang mabni sukun di semua kitab yang ada di Jurumiyah, yang ada di Alfiyah, yang ada di Ibnu Malik, ya, yang ada di Alfiyah, yang ada di Ibnu Aqil, yang ada di Hasyah Hudori, yang ada di Hasyah Soban, yang ada di Qadil Qudot. Semuanya itu kalau saya kumpulkan, bahkan yang ada di Quran semuanya, yang mabni sukun ada 55. Sebutkan. Lan idzan kai wal mukai wal amri wal munahi wa duai. Lam kai ya la gitu toh. Coba sebutkan. Alif mim nun al aman in au ibal an fi katika ya lam mahmud min wa ya ayha ajal idan ala ila ama ya bala jalal qala ada ala nama ya inma alla illa amma imma syahada kala lakin lama laula ay. Coba. Siapa namanya tadi? Ahmad Mursidi. Alhamdulillah kalimah apa? Kalimah isim. Sebab ada alif lam. Ada alnya. Ya. Ada al. Selain al apa? Selain al. Ada. Coba. Kamu. Alhamdulillah kalimah apa? Isim. Sebab ada musnad ilaih. Al dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya apa coba? Ini pelajaran alfiyah. Ini santri baru mondok di pondok pesantren 9 bulan. Musnad ilaih pelajaran bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin. Lah musnad ilaih. Apa musnad ilaihnya berupa apa? Berupa apa coba? Mubtada. Ada berapa macam musnad ilaih? 6 sebutkan. Fa'il naibul fa'il mubtada ismnya kana wa akhwadiya ismnya ina wa akhwadiya maf'ul bi pertamanya dan wa akhwadiya. Coba apa isim domir? Isim domir isim yang menunjukkan untuk pengganti nama. Salah, di kitab gak gitu. Apa isim domir? Isim yang menunjukkan mana aku kamu dia. Ada berapa isim domir? 14. Ada 14. Wa huma hum ya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Salah.
Ada berapa isim domir? 2. Sebutkan. Baris mustatir. Baris dan mustatir. Apa perbedaan baris dan mustatir? Apa perbedaan baris mustatir? Baris kelihatan, mustatir tidak kelihatan. Cukup. Tapi ya dia kesuwen. Coba yang sudah pernah mondok 10 tahun, takdu sama santri mondok 9 bulan. Ayo. Walaupun pancingan seorang kiai. Ayo. 6.900.000. Kalong seket. Ayo. Arba'in itu bukan abal-abal. Arba'in itu bukan yang baru lahir kemarin sore. Arba'in tirakat di Pondok Pesantren Al-Mubarak sudah 18 tahun mengajarkan sistem arba'in. 18 tahun orang mandek-mandek nyampe mbah-mbah tua sing manggon ning aula sisih pondok do apal arba'in. Saking seringnya ngajar arba'in. Ayo yang sudah mondok lama, monggo Pak. Ayo yang sudah mondok 10 tahun. Ayo yang sudah mondok 10 tahun, yang sudah pernah belajar Jurumiyah, Alfiyah, Imriti, Ibnu Akil, Hasyah Khudori, Hasyah Soban, Qadil Qudot, Al-Kafrawi, Muhtasar Jidan. Ayo yang sudah pernah takdu sama santri 9 bulan. Kalau perlu nanti tak ambilkan kitab Al-Majmu. Tak ambilkan juz 9 tak suruh baca. Saingan sama ini si Wafa. Kamu dari mana? Indramayu. Indramayu. Dari Indramayu. Ayo. Alhamdulillah apa? Isim. Sebab. Ada masatilah. Murab apa mabni? Murab. Sebab. Seberubah. Berubahnya. Alhamdulillah. Irobnya. Rafa. Sebab. Tata isim daerah akbar. Sebab. Alamatnya. Dhamma daerah. Sebab. Syarif. Marifat atau nakiroh? Marifat. Sebab. Antara cicial sigura kilafrat. Itu pada alhamdulillah itu adalah al-ta'rif. Al ada berapa? Alatnya 2. Sebutkan. Alatnya 2 harfi ismi. Harfi dan ismi. Al yang berfungsi sebagai huruf terletak berapa tempat? 2. Sebutkan. Al-tarif al-zaidah. Al-ta'rif dan zaidah. Kalau al yang berfungsi sebagai isim terletak pada berapa? 1. Apa? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul yang ada alnya, al mausul namanya al mausul apa? Mustarok. Mustarok ada berapa lafaz al mausul mustarok? 6. 6 sebutkan. Man ayun adudah. Al ta'rif, al itu ada kalau al yang berfungsi sebagai huruf ada berapa? Ada 2. Sebutkan. Al-tarif al-zaidah. Al ta'rif dan al zaidah. Al ta'rif ada berapa tempat? 2. Sebutkan. Adiyah jinsiyah. Ahdiyah dan jinsiyah. Bagaimana cara membedakan antara ahdiyah dan jinsiyah? Adiyah menunjukkan mana satu, adiyah kalau jinsiyah menunjukkan mana banyak. Al ta'rif ahdiyah terletak berapa tempat? 3. Sebutkan. Adi dzikri, adi dzikri, adi al-khudur. Contohkan adi dzikri. Fi sujajatis sujaja. Contohkan al adi dhihni. Idhukunga fil khari. Contohkan al adil kudur. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Contohkan al ta'rif jinsiyah terletak berapa tempat? 3. Sebutkan. Di ta'lifil mahiyah sikra kilafrat sikra kilasa syafrat. Al ta'rif li ta'rifil mahiyah. Contohkan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Contohkan al ta'rif jinsiyah istighraqil afrad. Khuliqal insanu dhaifah. Contohkan al ta'rif jinsiyah istighraqi khasaisil afrad. Antar rajulun ilman. Ada berapa isim dhamir yang mustatir? Ada berapa tempat? 2. Sebutkan. Wujub jawas. Wujub dan jawas. Yang wujub terletak berapa tempat? 4. Sebutkan. Fil amr mudzakkar muqaddam, fil mudhari mufrad mudzakkar muqaddam, fil mudhari mudzakkar muqaddam, fil mudhari mudzakkar mu'annas ghair. Isim domir mutasil, isim domir baris mutasil mahal nasab. Contohkan. Dorbahu kias. Dorobahu ma dorobahu dorobahu ma dorobahunna dorobaka dorobakuma dorobakum dorobaki dorobakuma dorobakuna dorobani dorobana. Ayo siapa yang siap yang pernah mondok 10 tahun? Yang pernah mondok 10 tahun takdu nawu sorofnya sama si Wafa dari Indramayu yang baru mondok 9 bulan 10 juta. 10 juta. Yang siapkan 10 juta yang mana 10 juta. Itu yang kamu bawa berapa? Bahas sini. Ayo, bahas sini. Ayo 10 juta tambah 1.900.000. Hah. Nih. Lah. Oke. Ayo 10 juta
yang pernah mondok 10 tahun takdu sama si Wafa yang baru 9 bulan memahami, meneliti, mentelaah apa itu al-arba'in. Coba macam-macam sebutkan macam-macam kalimat huruf. Ada berapa? 16. Ada 16, sebutkan coba. Huruf jar, huruf fatha, huruf lawasi, huruf jawasi, min apa waktu, huruf sulam, huruf syarat, huruf ita, huruf sisa, masalah, huruf nafi, huruf nahi, huruf tiata, huruf sina, huruf aliyah, huruf kosam, huruf jawab. Ada berapa huruf jawab? Huruf jawab 18. Sebutkan. Naam ajal icairi inna jala bajalla kalla aywa aidan balasam. Semua kalimat huruf yang mempunyai ta'aluk huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Coba ada huruf jar min semisal faedahnya apa? Tidak. Ilah, Dia. an, Jajah. ala, Sila. fi, Rubiyah. rubah, Wasir. waw rubah, Wasir. ba, Sanah. kaf, Tasbih. lam, Fikih. waw kosam, Kosam. ba kosam, Kosam. tak kosam, Kosam. mut, Tarbiyah. mundu, Tarbiyah. kola, Sista. ada, Sista. hasya, Sista. hatta. Iya. Apabila ada fi'il mudhari, kemasukan amil nawasib dibaca apa? Ayat riba. Ayat ribah dibaca apa? I'rabnya apa? Arabnya nasab. Nasab, fi'il mudhari dibaca nasab apabila? Kemasukan manasib. Ada berapa amil nawasib? 10. Sebutkan. An dan kailam jawad atau jawil fa jawil wawi au. Apa faedahnya an? Sadia. Apa faedahnya lan? Nafi. Apa faedahnya idzan? Jawab. Kai, Sadia. lam kai, Sadia. lam cukut, Nafi. hatta, Iya. jawab bil Jawab. fa, jawab bil wawi, Jawab. au. Sista. Apa faedahnya lam? Nafi. Lama, Nafi. alam, Takun nafi. alama, Takun nafi. lam amar, lam doa, Doa. la doa, Nahi. in, ma, man, Sadia. mahma, Sadia. idma, Sadia. ayun, Sadia. mata, Sadia. ayana, Sadia. aina, Sadia. ana, Sadia. haituma, Sadia. kaifama, Sadia. ida, fisiri Sadia. khosoh. Ada berapa huruf istifham? 2. Sebutkan. Hamzahal. Ada berapa huruf istisna? 1. 1, sebutkan. Illa. Illa. Ada berapa adat istisna? 13. 13. Ada 13. ini pernah mondok 7 tahun. Coba sini coba. Selala Muhammad. Takdu sama santri mondok 7 tahun. Ya. 5 juta Pak ya. 5 juta. Tak hitungkan. 5 juta. Kalau bisa ini santri udah mondok 7 tahun. Takdu sama si Wafa. Coba ta'aluk ada khos, ada am. Ta'aluk am itu kembali pada istaghfar atau kainun. Di waktu ada dzarf atau jar majrur diterkib menjadi berapa tempat? Supe loh. Supe. Pokoknya kalau supe itu udahlah selesai. Ta'aluk am kembali pada apa? Istaghfar atau kainun. Di waktu ada apa? Darab atau jamajur pada semuanya. Diterkib menjadi berapa? 4. Sebutkan. Barala cilah. Khobar khalna asilah. Di waktu ada khobar diterkib apa itu jar majrur diterkib menjadi khobar, contohkan. Zaitun fitari, zaitun daka. Yaitu dikatakan contohkan yang hal. Zaitun fitari alimun, zaitun daka limun. Udah, contohkan yang sifat, yang naat. Sifat berbentuk naat. Naat, contohkan ta'aluk am yang berbentuk naat. Halah kesuwen. Contohkan. Alamina. Halah Rabbil Alamin. Contohkan. Zaitun alimun, zaitun daka limun. Gitu. Coba adat istisna. Adat istisna ada berapa? Supe sudah terus. Ini mondok 7 tahun ini. Coba adat istisna ada berapa? 13. 13 sebutkan. Illa ghairun siwan siwaun khala ada hasa laisa la yakunu. Turun, mudun. 5 juta loh. Nggak bisa kok. Coba yang pernah mondok 10 tahun atau lebih silakan langsung naik 10 juta. Ini bukan sombong-sombongan, tapi ini adalah persentase keilmuan harus diuji coba. Harus diuji coba. Kalau tidak diuji coba bohong itu. Arba'in bohong. Harus diuji coba. Kalau perlu nanti kita hadirkan. Coba pada lafaz al-alamina kalimat apa? Isim. Sebab. Al-danjar. Murabba mabni. Murab. Sebab. Isim berubah. Berubahnya. Al-alamina. Irobnya apa? Cer. Sebab. Dafilah. Alamatnya. Ya. Sebab. Malak jamu mutakar salim. Marifat nakiroh. Marifat. Sebab. Al-tarif jinsiah sigara kilafrat. Sigat. Isimnya mitat.
Isim jamid dzat. Apa makna sigot? Betul kata. Ada berapa macam sigot? 2. Sebutkan. Jamid mustaq. Apa perbedaan antara jamid dan mustaq? Jamid ditakdirkan dari lafal lain, mustaq dirukan dari lafal lain. Yang jamid ada berapa? 2. Sebutkan. Zat mana? Zat makna. Yang zat contohkan. Awaw ingcan farasun. Yang makna contohkan. Darbun farahun. Ada berapa mustaq? 14. 14. Sebutkan. Fi mati fi mudhari fi al-akhbar masdar mi masdar surah masjid masdar rubai masjid isim fa'il isim maf'ul isim zaman isim makan isim malat isim musabaham isim lugat Dah cukup. Ini apa itu masih banyak santri-santri yang sudah mondok 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun yang sudah selesai arba'in. Ini saya akan menyampaikan materi ini tadi intermezzo biar panjenengan yakin gitu Bu ya. Biar panjenengan yakin, seyakin-yakinnya ini adalah metode mudah, tidak sulit, nggak perlu ngapalin nadhoman, ngeluh saya sendiri dulu. Saya itu hafalan alfiyah alhamdulillah 7 bulan dual. 1000 santri lomba, saya juara nomor 2. Yang pertama adalah Kang Maimun, sekarang punya pondok pesantren beliau. Nomor 2 saya. Saya itu kalau ke ladang, ke sawah, nyemprot sebau, itu setiap nyemprot sak mononan katam 1000 nadom, mene meneh katam 1000 nadom, mono meneh. Jadi tanek saya kalau nyemprot. Kebetulan bapak ibu saya petani. Itu setelah saya telusuri, setelah saya hafal alfiyah dan diwisuda dan mendapatkan sanad, disodorin kitab nggak bisa baca kitab. Ini fakta, bukan teori. Saya pengen menghadirkan arba'in bukan untuk menghilangkan juruminya, tidak menghilangkan imriti alfiyah, bukan, tapi sosok anak kecil mahir membaca kitab kuning. Setelah mahir silahkanlah mulai jurumiyah, alfiyah dan lain sebagainya. Ini apa itu metode arba'in ini rumusnya cuman ini yang saya tulis. Kalau panjenengan bisa menjawab rumus ini, maka selesai. Tak saani dulu, nanti ada bedian lagi. Pokoknya harus habis. Ini jadi kalau panjenengan menguasai rumus ini, bisa meneliti contoh ya. Contoh. Kita lihat dulu kalimah. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Silakan buka nomor pertama. Nomor pertama. Kalimah adalah ucapan yang satu. Ada berapa kalimah? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Apa fi'il? Apa huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan. Ini saya tulisan huruf itu ha, ro, fa, tapi membacanya huruf. Lidahnya orang Jawa kalau ngomong kalimat huruf ha, ro, fa, membacanya huruf, jangan harf. Kalau harf itu cara membaca orang Arab. Orang Arab memang harf gitu. Tapi setelah saya di Timur Tengah, saya dengarkan kiai-kiai sana, beliau ngomong isim, fi'il juga huruf. Seperti rafa gitu loh. Dulu di waktu aku belum paham sana, saya kira rafa itu bacaan yang salah. Jebul-jebul orang sana ngomongnya juga rafa, bukan rofa. Fi'il mudhari, orang sana itu bilangnya fi'il mudhari. Saya kira mudhari itu salah, mosok roh kasroh re gitu loh. Jebul-jebul memang itu tradisi sana, re gitu, mudhari. Gitu. Ini ada sistem. Ini ada sistem menjelajah perkata. Kalau kamu mampu untuk menunjuk perkata dengan cara seperti ini, maka selesai, bisa dipraktekkan di kitab. Seperti contoh,
Coba, Kak kamu duduk sini, Kak kamu duduk sini. Dibuat contoh. Sini. Semisal ada lafadz ismun semisal Bismillahirrahmanirrahim. Ismi semisal kita tuh ismi itu kan kalimat isim. Murab apa mabni? Murab, beri ya. Isim itu kan apa itu ismi itu kan murab. Pertama kali kamu nunjuk ada lafadz ismun, kamu tunjuk ismun itu kalimat apa? Kalimat apa ismun? Coba bareng-bareng. Ismun kalimat isim. Sebab apa? Rujar, mudhof dan jar. Huruf jar, mudhof dan jar. Bismi itu ada huruf jar bi. Ismi ada mudhof, ada jar. Makanya yang sudah difotokopi bagikan. Sudah fotokopi. Bagikan semua. Gratis rasa bayar. Gratis. Ada jual. Sing bayar Kamus Munawir dok. Kamus Munawir itu miliknya guru saya. Dulu saya pernah ke sana dialog tentang Kamus Munawir. Alhamdulillah saya punya sanad sama beliau. Jadi nanti kalau yang beli Kamus Munawir sekalian sanad. Ini nanti setelah acara ini nanti ada apa? Yang belum punya sanad arba'in, Fathul Mu'in, Safina nanti setelah acara ini jam 11 nanti langsung sanatan. Setelah itu terus setelah duhur nanti konser lagi, arba'in lagi. Nanti setelah asar jamaah. Setelah asar jamaah saya punya sanad dari guru saya kira haram disimpan. Man katama ilman aljamallahu bilijamin minanar. Orang itu kalau menyimpan ilmu haram. Saya punya sanad suap kurma, dulang kurma. Saya punya sanad dulang kurma dari guru saya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Abdul Wahid Judi. Dari guru beliau Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Syekh Yasin Al-Fadani Musnidud Dunya. Dari guru beliau, terus dari guru beliau nyampe para sahabat dari Rasulullah SAW. Supaya sanad ini nggak berhenti. Mumpung saya masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya. Mumpung saya itu khawatir. Justru saya punya anak 9 ini saya khawatir. Anak saya ini 9, yang 5 lelaki, yang 4 itu perempuan. Saya dihadirkan anak itu malah saya takut sih. Saking takutnya nyampe saya nggak berani menyimpan ilmu. Sistem metode yang saya simpan rencana tak ubral semua. Saya kira anak 9, yang 5 lelaki itu tanda, yang 4 yang akan membawa keranda, yang 1 yang membawa payung, sedangkan yang 4 perempuan nunggui istriku untuk ngisik-ngisik sabar dari depan, dari samping kanan, samping kiri dan belakang. Saya kira kok kayak detik-detik meh mati. Sebelum saya wafat, ini apa itu sanad menyuapin kurma tak sampaikan ke panjenengan. Memang saya sengaja tidak saya umumkan di media sosial. Kalau saya umumkan maka bisa puluhan ribu orang berdatangan di sini. Sehingga yang saya sodorkan arba'in ini saja subhanallah banyaknya segini. Makanya nanti panjenengan yang pengen minat, yang minat saja, enggak minat jangan dipaksakan. Yang kesusu pulang. Yang kesusu pulang, yang pasti kurma ini sanad apa itu musalsal dari beliau luar biasa. Saya istri sudah punya sanad semua luar biasa. Yang saya rasakan luar biasa. Dohiron wa batinan dunya wal ukhra. Dohiron wa batinan dunya wa ukhra. Nanti setelah asar tak sampaikan. Tak dulang sama musafahah, salaman sekaligus pamitan.
Nggih, nah ini mumpung panjenengan belum pulang. Yang nggak sabar nanti pulang aja, ngoten nggih. Nanti sekalian tak beri sanad, mohon sanad itu nanti ayo terus ya, disalurkan terus. Selama sanad itu nggak putus, kiamat nggak akan tiba. Kalau sanad itu terputus, kiamat tiba. Sanad itu kalau terputus, kiamat tiba. Kurma yang ada di perut saya lalu nimbal di perut panjenengan, semoga nimbal di santri-santri berikutnya ila yaumil kiamat. Allahumma amin. Nanti panjenengan ngerti sendiri, nanti barokahnya ngerti sendiri, nggak perlu tak ceritain, nanti malah panjenengan gitu. Semakin orangnya sedikit yang ikut sanatan kurma, alhamdulillah semakin cepat. Tapi kalau panjenengan sabar, insya Allah ada barokah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini rumusnya ini. Kalau ada lafadz ismun, kamu tunjuk kalimah apa? Ismun kalimah isim. Sebab huruf jar, mudhof dan jar. Huruf jar, mudhof dan jar. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Ismu, isma, ismi. I'rabnya? Jar. I'rabnya jar. Sebab Masukkan huruf jar. Kemasukan huruf jar. Alamatnya apa? Kasrah dhahirah. Kasrah dhahirah. Sebab Isim mufrad munsharif. isim mufrad munsharif. Ma'rifat atau apa nakirah? Ma'rifat. Sebab Mu'tabada isim ma'rifat. sigot apa? Isim jamid makna masdar. Bina apa? Nakis wawi. Nakis wawi. Ismon itu nakis wawi. Saya ngerti kalau ismon itu nakis wawi, orangnya kalau ngalim. Kalau nggak ngalim nggak bisa. Tidak hanya sekedar ngalim, tapi paham betul tentang kamus munawir. Ini untuk sementara gunakan kamus munawir. Tapi nanti kalau sudah mahir, jangan menggunakan kamus munawir. Kalau sudah mahir, jangan menggunakan kamus munawir. Kenapa seperti itu? Tidak perlu saya sampaikan di sini karena paham ya? Jadi al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajar. Jangankan beliau, saya juga salah. Saya juga sering salah. Kalau sudah mahir, jangan menggunakan kamus ini, tapi menggunakan kamus mujam wasit. Kamus mujam wasit. Karena yang paham bahasa Arab adalah orang Timur Tengah yang lahir di Jazirah Arab. Tapi kalau orang Indonesia, ya pahamnya ala Indonesia yang mengikuti terjemah ala Indonesia. Kalau sudah mahir mujam wasit, silakan panjenengan menggunakan kamus al-munjid. Sayang disayang, kamus munjid ini adalah karya tulisnya orang non-muslim. Kalau nggak salah karya tulisnya orang Kristen. Ini kamus ada beberapa kesalahan, tapi sudah direvisi, sudah dibenarkan sama ulama. Itu kamus itu luar biasa. Tapi kalau masih pelatihan pakai ini. Ngajar santri, walaupun umurnya baru 4 tahun, 5 tahun, langsung disuruh pakai ini. Pakai ini caranya. Kenapa bisa seperti itu? Belajar nahwu sorof lughat, membedah kitab itu seperti seorang tukang kayu pengen membuat meja kursi. Apabila ada seorang apabila ada seorang santri atau kiai pengen bisa baca kitab kuning, kok nggak punya kamus, seperti tukang kayu nggak punya geraji. Bagaimana mungkin mereka akan bisa membelah balok-balok itu? Makanya kamus itu penting. Di sini santri 200, ya 200 orang punya kamus kabeh. Satu santri 1 tahun itu bisa habis kamus 2, kamus 3. Kenapa seperti itu? Buka. Saya ngomong sama santri, kamusmu nak durung rontok kertasnya, berarti ngajimu gak tenanan gitu. Alhamdulillah rontok kabeh.
Alhamdulillah rontok. Santri ngaji arba'in 40 hari itu rontok 1 kali, 2 kali, 3 kali biasa santri. Di sini mondok di Al Mubarak semua kitab gratis semua. Makanya kemarin ada seorang kiai menyuruh saya membuat toko kitab di tempat ini. Saya bilang, untuk apa jual? Untuk apa toko kitab? Wong santri Al Mubarak gratis kabeh kok ya. Siapa yang beli? Gratis semua kecuali Kamus Munawir. Kenapa Kamus Munawir harus beli? Pokoknya gitu. Ini ijazah, pokoknya ijazah. Gitu. Jadi ini untuk mengetahuinya, ismon itu adalah isim nakis. Caranya lewat kamus. Lewat kamus. Ini nanti tak ajarkan nanti season terakhir. Yang penting panjenengan udah ngerti kalau ismon itu nakis wawi. Jadi nakis wawi. Matinya bagaimana? Sama yasmu sumuwan wa masman fahuwa samin wa daka masmuun usmu la tasmu masman misman. Ismun itu matinya sama yasmu sumuwan. Kalau santri-santri sini ngaji 5 bulan 4 bulan tuh sudah ahli wajar. Setiap hari ya, 1 hari ngaji nawu sorof lugat 7 kali ya. Ora pinter kenemenen. Kemudian eklalnya ismun itu aslinya sumuwun. Makanya harus ngalim. Ismun itu aslinya sumuwun ala wasni fu'ulun khudifatil wawu wa uwidat bil hamzati fi awalihi likasrotil istimali fasara ismun. Ismun itu maknanya uluwun, buka di fathul mu'in. Ismun maknanya uluwun lawasmun. Makanya orang membaca bismillahi maknanya bukan dengan menyebut nama Allah, bukan, tapi dengan keagungan Allah. Itu namanya ngalim nahwu sorof lughut. Ini rumusnya seperti itu. Jadi kalau bisa nunjuk pakai metode ini, maka selesai sudah, mampu untuk menjelajah dan membaca kitab kuning. Kalau belum bisa, maka tidak bisa. Kalau nggak percaya buktikan. Saya sering silaturahim ke pondok-pondok besar. Saya sering ke Sarang, saya sering ke Lirboyo, saya sering ke Pelosok, saya sering ke pondok-pondok besar. Saya temuin itu santri-santri yang sudah mondok 5 tahun ke atas. Lalu saya tanya semacam ini, banyak yang bingung. Tapi pakai praktek arba'in cukup 40 hari. Pakai arba'in itu cukup 40 hari. Caranya bagaimana? Papan tulis. Ayo papan tulis. Caranya mempelajari materi itu nggak usah banyak-banyak, sedikit saja yang penting cespleng, sedikit saja yang penting cespleng. Nanti insya Allah sama saja ada orang pacaran itu, pacaran ora usah kakean I love you kesuwen. Pacaran kalau pengen cepet jadi setiap hari ditransfer 1 juta karo pulsa 200.000. Aku yakin secantik apapun wanita pasti lengser, walaupun yang senang lelaki hitam jelek rambutnya berintik, pasti itu. And the point gitu aja. Jadi sampeyan kalau pengen memandikan santri bisa baca kitab kuning, nggak usah bertele-tele Jurumiyah, nggak usah bertele-tele Imriti, nggak usah bertele-tele Alfiyah. Lama, nggak cukup 40 hari. Nggak percaya, buktikan kalau nggak percaya. Ustadz, apakah harus kita singkirkan kitab-kitab itu? Tidak, tetap kita lestarikan tradisi-tradisi ulama zaman dulu. Yang penting tembuskan bisa baca kitab kuning dulu. Setelah bisa baca kitab kuning, ayo terjun di ilmu fikih. Santri-santri zaman sekarang
Subhanallah, mereka mondok itu hanya dapat tahunnya. Mondok 6 tahun, yang didapatkan hanya ijazah aliyah. Setelah itu mereka boyong, disodorin sebuah pertanyaan. Anjing hukumnya najis apa suci? Najis. Mana Qurannya? Bingung dia. Mana hadisnya? Bingung dia. Kamu madhab apa? Syafi'i. Bagaimana komentar Imam Syafi'i tentang najisnya anjing? Mana dalilnya? Ibaratnya di kitab apa? Bingung dia. Bagaimana pendapatnya ulama yang mengatakan bahwa anjing itu adalah suci? Ulama siapa yang berfatwa itu? Bingung dia. Sosok Arba'in menyodorkan sebuah sistem, caranya seperti itu. Jadi kalau ada bangkai, tanyakan kepada santri, Kang, Mbak, bagaimana hukumnya makan bangkai? Haram Ustaz. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Mana fatwa ulama yang mengatakan haram? Adakah ulama yang mengatakan itu adalah halal? Bagaimana kaidah fikhiyahnya? Di usul fikih bagaimana komentar ulama? Ini nanti akan melahirkan ulama-ulama kontemporer di usia 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun selesai menjadi mufti, menjadi mujtahid. Harapan kita sebagaimana fatwa Syekh Abu Bakar As-Sato dalam karya tulisnya, beliau mengatakan anak itu kalau umurnya sudah 15 tahun orang tuanya tidak wajib memberi nafkah. Kalau 15 tahun tidak wajib memberi nafkah, sementara si anak belum ngalim, bagaimana mereka bisa untuk terjun di sebuah perekonomian? Kalau Al-Mubarak, kalau sistem Arba'in ini mampu menembuskan santri-santri di usia dini, umur 15 tahun sudah selesai, insya Allah akan berdiri tempat-tempat bisnis yang luar biasa milik santri, sehingga hadis yang mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, akan terrealisasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nikah itu adalah sunnah. Jangan nikah-nikahnya saja, tapi mas kawinnya harus disamakan sebagaimana Rasulullah memberi mas kawin kepada Sayyidatina Aisyah kalau isi panjenengan perawan 500 dirham. 500 dirham itu hitungan yang paling murah, sekitar 250 juta. Itu nikah dengan Sayyidatina Aisyah. Apa yang dilakukan Rasulullah nikah dengan Sayyidatina Khadijah? Sayyidatina Khadijah seorang wanita kaya raya, saudagar kaya. Mereka punya aset di mana-mana, saham di mana-mana. Rasulullah memberi mas kawin kepada Sayyidatina Khadijah sejumlah 20 unta. Unta di zaman itu harganya sekitar 100 juta. 100 juta kali 20 sekitar 2 miliar. Adakah di antara santri-santri dan para kiai yang sering berdalil an-nikahu sunnati faman raghiba anhu falaisa minni? Tenane mas kawinmu piro? Seperangkat alat sholat, rukoe murah, Qur'ane murah, rubah. Ini kalau pondok-pondok pesantren mampu mengkader murid-murid umur 15 tahun sudah selesai. Mufti-mufti lahir di Pulau Jawa, mufti-mufti lahir di Kalimantan, di Jambi, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Lombok, di Madura, di mana-mana lahir. Aku yakin an-nikahu sunnati, sunnahnya tidak hanya sekedar nikah saja, benar-benar terrealisasi dengan mas kawin 200 juta. Paham Kang? Ingat-ingat mas kawinnya berapa? 100 juta. 250 juta, paham? Awas weh. 250 juta. Salah sapa mondok ning Al-Mubarak. Kemarin ada teman di media sosial nelpon saya, Kiai saya pengen nikah Kiai, mas kawinnya berapa? Apa kata saya? 250 juta. Kemudian santrinya bilang gini, aduh Kiai ini punyanya saya cuma 200 ya gimana? Ya udah 200 juta. Subhanallah, pemecah rekor setahu saya loh. Baru itu ada santri media sosial telepon saya untuk mengikuti sunnah Rasul dengan mas kawin 250 juta. Semoga saja dengan program Arba'in ini
mampu menelurkan santri-santri yang alim, yang super, yang dahsyat, yang luar biasa. Berdiri pondok-pondok pesantren yang super power dalam keilmuannya, berdiri pengajian-pengajian umum yang yang prosentase keilmuan, sehingga seorang dai tidak hanya sekedar mereka yang mampu mengocok isi perut, tapi seorang dai yang paham betul tentang ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu lugat, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu arut, ilmu isti'arah, ilmu mantik, ilmu balaghah. Ini baru satu ilmu loh ini. Paham betul tentang hadis diroyah, hadis riwayah, paham betul tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, paham betul tentang tafsirul Quran bil Quran, nasakh mansuh, paham betul tentang akamul Quran, paham betul tentang ilmu-ilmu biografi yang ada di Al-Quran, hukum-hukum Quran yang jelimet seperti itu. Ini perlu ditenani, Kang. Calon kiai harus ditenani. Ojo kok ngoyak-ngoyak masalah telat urunan, mbok oyak. Baru masalah laporan hasil santri kepada wali santri gak pernah kau lakukan. Khianat kau khianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja setelah saya ngomong ini toh, pondok-pondok pesantren serentak membuat laporan hasil santri setiap 1 bulan. Jangan bahas tentang iuran yang telat. Kalau ada santri telat iurannya, telepon Ustadz Mukharrar, Ustadz ini santri saya ada yang telat sekian bulan, nanti akan saya jawab. Siap, akan saya selesaikan nanti kalau saya punya uang. Gitulah. Ini sistemnya, ini rumusnya. Yang dipelajari hanya 12 materi toktil. Yang dipelajari hanya 12 materi. Jadi ini materi arba'in hanya 12 materi. 1. Kenalkan kepada anak tentang kalimah dan alamat-alamatnya. Kalimah dan alamat-alamatnya. Kalau di arba'in itu nomor berapa? Nomor berapa? 1. Nomor 1. Kalau di arba'in nomor 1. Setelah dikenalkan tentang kalimah dan alamat-alamatnya, langsung praktek kitab. Ambilkan kitab, Pak. Pak, kitab sing gede-gede loh. Praktek aja kitab cilik, kitab yang besar. Kitab di perpustakaan itu loh, di perpustakaan. Jadi jangan sekali-kali nambah materi sebelum santri tahqiq tentang jawab ini kalimat apa, sebab apa. Gitu caranya. Kadang-kadang ini subhanallah muridnya belum paham tentang kalimah, wis nimbal tentang i'rab. Durung paham tentang i'rab, wis nimbal bahas tentang fa'il. Belum paham terus ya. Makanya kalimat dulu. Semisal saya ada contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semisal ada bismillah, ditunjuk bismillah kalimah huruf jar. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Jadi menunjuk kalimat dulu. Terus ismi kalimah isim. Sebab huruf jar mudhaf dan jar. Allahi kalimah isim. Sebab al dan jar. Ar-Rahmani kalimah isim. Sebab al dan jar. Ar-Rahimi kalimah isim. Sebab al dan jar. Alhamdu kalimah isim. Sebab ada mustatilah. Lillahi lam kalimah huruf jar. Sebab tidak patut tanda kalimat isim dan fi'il. Gitu. Terus dijelajah. Kalau pondok panjenengan pondok fikih, prakteknya memakai kitab fikih. Jangan memakai juruminya, salah. Kenapa salah? Kosakata yang digunakan
Jangan kosakata nahu sorok lugat, tapi kosakata fikih. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Bila mana Allah berkehendak kepada seorang hamba dijadikan orang yang baik, maka dipahamkan tentang fikih. Yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin artinya fikih. Mereka yang ahli hadis tidak sehebat orang yang ahli fikih. Mereka yang ahli tafsir tidak sehebat mereka yang ahli fikih. Kenapa Gus Bahak terkenal? Yang asli bukan tafsirnya beliau, fikihnya. Fikihnya beliau hebat, makanya cek gitu. Kalau hanya ahli tafsir enggak hebat. Enggak hebat. Makanya Gus Bahak lebih terkenal dari Quraisy Shihab. Kenapa bisa seperti itu? Syekh Quraisy Shihab hanya tafsir. Fikihnya ahli Gus Bahak. Gitu. Makanya fikih yang digunakan fikih. Tapi kalau pondok tahfidz, cara prakteknya langsung memakai Al-Qur'an. Kalau pondok tahfidz prakteknya langsung Al-Qur'an, dijelajah per kata, apa kalimah sebab apa, apa kalimah sebab apa, apa kalimah sebab apa, terus nyampe katam. Kalau sudah paham betul, semua santri ditanya kalimah apa sebab apa, kalimah apa sebab apa, kalimah apa sebab apa, terus bisa baru diturunkan materi namanya mu'rab mabni. Mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. Jangan sekali-kali menerangkan tentang mu'rab mabni kecuali kalimat dan alamat-alamatnya ini selesai. Caranya bagaimana? Caranya digeladi bersih terus. Digeladi bersih terus. Jadi ditanya, apa kalimah? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimah? 3. Coba lihat. Lihat semuanya, lihat materi, lihat. Lihat Ning. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimah? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Fi'il. Bacaan. Huruf. Tidak nama, tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimah isim ada? 7. Sebutkan. Amin, al-jar, huruf jar, mudah, mustadilan, tidak. Lihat itu. Itu saya sodorkan 7 itu toh. Itu meneliti 30 kitab. Yang asli tanda-tanda kalimah isim ada 33. Tapi yang paling banyak peranannya adalah 7. Itu saya neliti kitab dari berbagai macam kitab. Apa tanwin? Harokatnya double. Kata-kata tanwin adalah harokat yang double. Itu hasil istihad saya. Kalau di kitab-kitab tanwin ada kalim tanwin, tamkin, tanwin iwat, ada tanwin dan lain sebagainya. Itu saya hilangkan. Yang penting anak kecil paham tanwin adalah harokat yang double. Ada fathah double namanya tanwin, ada dhammah double namanya tanwin, ada kasroh double namanya tanwin. Apa tanwin? Harokatnya double. Harokat yang double. Ini kelihatannya santai, tapi ini nanti tosok katam. Coba tuh. Harokat yang double. Ada berapa tanwin? 3. Sebutkan. Nama tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin. Saya menggunakan bahasa dhammah tanwin, bukan dhammaten. Kenapa seperti itu? Sebab saya orang Demak, kiai-kiai Demak, Kanjeng Sunan Kalijogo sak murid-murite itu kalau ngomong tanwin itu dhammah tanwin. Supaya ada kenang-kenangan dan ngerti kalau ini dari produk Demak, maka panjenengan ikut aja dhammah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, jangan dirubah dhammaten, fathaten, kasroten. Ini adalah untuk mengenang saya. Nanti panjenengan akan mengenang dhammah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin. Ini orang Demak. Itu tradisi. Coba contohkan tanwin. Zaitun, zaitun, zaitan, zaitin. Yang al, contohkan. Alhamdulillah. Cer ada berapa? 3. Cer ada 3. Sebutkan. Kasroh, kasroh tanwin, mutafilah. Cer ada 3. Kasroh, kasroh tanwin, mudhof ilaih. Itu hasil istihad saya.
Sampeyan cari kitab di mana saja ya gak ketemu. Wong Kalimah Islam tandanya ada setuju saja gak ketemu malah. Ini itu karya tulis, bukan jiplak. Makanya kiai-kiai banyak yang mengacungi jempol. Arba'in saya ini tidak hanya sekedar digunakan di Indonesia. Arba'in saya menembus nyampe luar negeri. Teman-teman yang ada di Yaman banyak yang belajar dengan saya. Mereka itu bukan santri ecek-ecek, mereka itu adalah ulama. Teman-teman yang ada di Timur Tengah, di Riyadh dan lain sebagainya, ini temannya ini yang ada di Riyadh, namanya Syekh Dasuki. Beliau bahkan yang mengirimkan air minum itu dari Timur Tengah. Itu dari Timur Tengah ngirimkan sekian juta. Ganggu apa sekian juta, 100 dus saja turah kok. Subhanallah. Saya ditelepon dari Malaysia, Kiai pertemuan sanat butuh berapa juta? Ora usah, gratis. Enggak, saya subsidi. Enggak usah, gratis. Halah Kiai minta rekening, enggak usah. Tapi saya sudah dapat rekening Ustaz, transfer saya. Alhamdulillah. Jadi 3 lantai jadi. Acara sanat sing transferi duit pirang-pirang. Santri ini makhluk gaibnya banyak. Kalau bisa nanti Arba'in sampean kembangkan sistemnya pakai seperti itu. Santri-santri kiai-kiai ini harus ngaji virtual, harus ngaji Zoom. Gitu caranya. Jadi apa itu? Kalau kalimat dan alamatnya belum mahir, jangan pindah di mu'rab mabni. Itu diulang-ulang terus. Jer ada 3, sebutkan. Kasroh tanwin mudhafilah. Kasroh tanwin mudhafilah. Anak kecil biar ngerti. Kalau ada ismi ini jer, Allahi jer, Ar-Rahmani jer, Ar-Rahimi jer. Pokoknya kalau ada kasroh namanya jer. Kasroh namanya jer. Ini untuk mempermudah. Jadi kalau panjangan cari kitabnya ya nggak ada. Saya pernah ditanya, kebetulan beliau ini orang luar negeri. Kiai mau tanya Kiai, ini di kitab apa itu? Saya lihat streamingnya santri-santri panjenengan itu kalimat Islam tandanya 7. Saya cari di mana-mana kok nggak dapat ya. Ini dari kitab apa Kiai? Kemudian saya bilang dari kitab Al-Arba'in fin Nahwi was-Sarfi wal Lughat. Oh gitu ya Kiai. Iya. Ya Kiai, makasih Kiai. Padahal orangnya udah paham ya. Makanya ini apa itu? Saya itu ngutek-ngutek ini tuh, materi ini tuh. Saya ngutek-ngutek itu 10 tahun. Berhubung tidak ada kitab yang saya kehendaki, lalu saya membuat sendiri. Saya tulis kajian di media sosial, kemudian dikumpulkan sama Ustadz Hirmansah tadi. Ustadz Hirmansah yang ngumulkan, kemudian beliau membuat PDF, kemudian membuat seperti itu. Ada foto saya, ada Kiai Khudori. Ya nggak mungkin kalau yang buat saya. Kalau yang membuat PDF itu saya, nggak mungkin tak tulisi Kiai Khudori. Kitab Arba'in yang benar-benar Arba'in yang saya berikan kesampaian itu, ya nggak ada namanya. Udah, sampulnya nggak ada, tapi lari sepol. Lari sepol banyak orang. Kiai saya kirimi 200 Kiai. Apa kata saya? 200 apa? 200 kitab. Apa kata saya? Gratis, nggak usah bayar. Ya terus gimana? PDF cara cepat untuk menjadikan santri-santri cepat ngalim. Punya karya dicetak. Yo payune angel. Saya ditelepon sama teman saya, Ustadz saya nyetak karya tulis saya Ustadz, tapi kok lakunya nggak cepat, gimana caranya Ustadz? Apa kata saya? Kamu cetak berapa? Saya cetak sekian Ustadz. Udahlah, kirimkan ke saya, nanti laku semua. Tak bayar langsung jebret, setelah itu tak gratiskan ke orang. Lari sepol. Membuat karya tulis itu jangan pikiran bisnis. Membuat karya tulis itu untuk kemaslahatan umat
umat ini benar-benar menunggu sistem metode tercepat. Hah? Subhanallah, kenapa panjenengan ketinggalan istri tidak panjenengan baleni, tapi nak ketinggalan HP iso dibaleni lho. Ketinggalan istri alah gen lah ngomong ora mangan-mangan dhewe gitu. Tapi kalau ketinggalan HP itu dibaleni. Sungguh saya pernah membuktikan loh, saya udah pergi itu loh, nyampe Purwodadi HP saya ketinggalan, itu tak baleni meneh. Tak baleni meneh, terus tekan Purwodadi. Makanya apa itu? Kenapa HP benar-benar menembus pasaran? Jawabannya cuma satu, itu sistem paling tepat dan paling cepat. PDF solusi cepat, solusi tepat untuk menjadikan santri cepat ngalim. Ora kok kiai dodolan kitab, dodolan karya tulisnya sendiri, lucu itu, lucu. Jadi gitu. Jer ada 3, kasroh tanwin mudhof ilaih. Huruf jer ada berapa? 19. 19, sebutkan. Min ilaan ala fi ruba wa wuruba ba kaf lam wawu kosam ba kosam tak kosam mut mundu la ada hasyahata. Hola ada hasyahata. Itu 19 itu dari hasil penelitian. Ada ulama yang mengatakan 20 ditambah mata, tapi pendapatnya kurang kuat. Yang paling tahqiq ada 19. Makanya jangan heran kalau di sana di Jepara sana ada metode amsilati, lalu huruf jer ada 20. Jangan heran. Ini adalah hasil penelitian. Jumlahnya ada 19. Kenapa setelah menyebut 19 harus memakai faidah? Min, apa faidahnya min? Ibtida. Ila. Sini. Sini ini naik. Lah. Naik. Lah. Ini santri mondok 3 bulan. Lah, sini. Delva. Sini, Delva. Aminah. Mondok 4 bulan. Dari mana? Jepara. Kamu dari mana? Brebes. Brebes. Kamu dari mana? Batam. Ini huruf, kenapa huruf jer tak sodorkan faidah? Sebab faidah itu ada hubungan dengan makna. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, kelawan itu loh. Bismillahi dengan nama Allah, dengan itu loh. Makanya tak sebut. Dulu di waktu aku mondok, guru saya ngajar jurumiyah, saya tidak dikenalkan tentang faidah. Ngaji imriti nggak dikenalkan faidah. Ngaji alfiyah nggak dikenalkan faidah. Tapi di sini santri cilik baru, anak baru itu sudah saya kenalkan tentang faidah. Min, faidahnya min. Tidak. Ila. Dia. An. Jaja. Ala. Sila. Fi. Tafiyah. Rubah. Pengelata taksir. Ikut jawab. Ini ada ini pentransferan ilmu. Panjenengan ikut jawab, lihat yang ada di situ. Ini transfer ilmu namanya. Ini saya mentransfer ilmu. Ini makanya sanatnya memang seperti ini. An mujawazah, ala Istilah. fi Tarbiyah. rubah, Pengelata taksir. wawu rubah, Pengelata taksir. ba Isti'anah. kaf Asbi. lam Miki. wawu kosam, Kosam. ba kosam, tak kosam, Kosam. mut Tarbiyah. mundu, Tarbiyah. khola Isista. ada, Isista. hasya, Isista. hatta. Oh ya. Lah gitu. Apa mudhof? Susunan pertama dari idofah. Susunan pertama dari idofah. Apa idofah? Susunan mudhof dan mudhof ilaih. Apa mudhof ilaih? Susunan kedua dari idofah. Contohkan. Rabbil alamina. Robbi namanya, Mudhof. al-alamina namanya, Mudhof ilaih. Robbil alamina namanya, Idofah. idofah. Musnad ilaih ada berapa? 6. Sebutkan. Fa'il naibul fa'il mutada isimnya kana wa akhwatiha isimnya inna. Maf'ul bi pertamanya adalah wa akhwatiha. Contohkan fa'il, Daraba zaidun. naibul fa'il, Duriba zaidun. mubtada, Zaidun qaimun. isimnya kana, Kana zaidun qaiman. isimnya inna. Inna zaidan qaimun.
Maf'ul binya donna. Donantu zaidan qaiman. Apa nida? Panggilan. Ada berapa huruf nida? 8. Sebutkan. Ya wa. Apa faidahnya? Ini faidahnya di nomor 5. Buka nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 bagian samping kiri bawah ada huruf nida. Apa faidahnya? A. Nidal qarib. A. Nidal baid. Ai. Nidal qarib. Ai. Nidal baid. Ya. Nidal baid wal qarib. Aya. Nidal baid. Haya. Nidal baid. Wa. Nidal baid. Contohkan. Ya zaitu. Ya zaitu. Itu sistem. Pokoknya kalau belum menguasai itu, jangan sekali-kali pindah halaman kedua. Kalau perlu, murid itu kalau ngaji, ini mohon ya, ini ada hubungannya loh ini. Kalau ngaji sistemnya harus streaming, harus live, harus pakai siaran langsung. Kenapa bisa seperti itu? Ini sistem untuk menghalau perkembangan Wahabi. Caranya seperti itu. Ini kalau arba'in menyebar sekitar 200 tempat di Indonesia. Setiap ngaji live semua bareng-bareng, aku yakin akan menguasai media sosial. Kalau ngaji live, setiap kali ada santri sudah bisa langsung disuting. Langsung disuting, diupload, disebar. YouTube arba'in menyebar di mana-mana. Ini program saya kok berhasil. Aku yakin akan ada keramat yang diletakkan oleh Allah di tempat panjenengan. Tidak hanya sekedar logo. Mana logonya? Kok nggak punya? Waduh. Jangan hanya sekedar itu. Ada logo al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Sampeyan istiqomah membuat streaming, istiqomah live, istiqomah membuat siaran langsung. Walaupun yang yang melakukan itu murid, itu nanti akan ada keberkahan yang hebat. Aku lebih seneng sampeyan live lewat kajian daripada panjenengan dengan mengerot fatwa-fatwa mereka. Walaupun itu penting, tapi dalam seksi dalam dunia kancah pendidikan itu enggak baik. Saya pernah didhawuhi romo yai saya, Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekhina Abdul Wahid Judi, beliau mengatakan, kalau ada kiai fatwa jangan ditabrak. Walaupun enggak cocok dengan otak kepalamu, jangan ditabrak. Dulu itu romo yai saya dawuh begini, kalau ada ayat Quran, ada ayat saja, wajud waktarib, romo yai ngendika ojo maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tapi sujudo tilawah. Rasulullah yang dilakukan seperti itu, tidak membaca subhanallah. Kemudian ada santri nyelonok begini, yai wonten Kudus Romo Yai Arwani ngendika ken maos subhanallah. Langsung seketika wajahnya Romo Yai merah, lalu beliau mengatakan, kowe ki rasah ngedu kiai ngono. Itu bukti haram hukumnya. Santri-santri Al-Mubarak menyandingkan video dengan videonya mereka dengan mengerot dan lain sebagainya. Salah. Enggak seperti itu ilmu. Tidak seperti itu. Di balik ikhtilafu ummati, di balik perbedaan pendapat para ulama, rahmah minallah, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang melarang merokok, biar mereka yang melarang. Kalau saya mengatakan, kalau sampai ya no cangkeme kecut, yang rokok hukumnya sunah. Kalau sampeyan pengen kerja nggak ngerokok, nggak semangat, ya sampeyan ngerokok bisa wajib, bahkan
Saya punya kakek namanya Mbah Ruhani namanya. Beliau ini sudah loro nggih. Beliau kalau nggak ngerokok atau malah penyakitnya saya nemen. Tapi kalau ngerokok jadi ini kemeringet aku waras gitu loh. Ini ngerokok hukumnya wajib. Hah? Adapun saat ini kajian panjenengan tak larang merokok sebentar pas kajian sebab di majelis panjenengan ada orang yang mulia, tidak perlu saya sampaikan karena ini adalah sir. Kebetulan beliau mboten kerso mencium bau rokok. Gitu aja, nggak usah diteliti orangnya mana, nggak usah. Gitu. Jadi gitu. Jadi ada perbedaan biar panjenengan sibuk saja dandani santri. Nggak usah mikirin mereka ngapain, nggak penting. Gara-gara panjenengan sibuk komentari mereka, sibuk mengomentari Gus Miftah, katanya pidato di gereja ngapain? Kita sibuk dandani santri. Santri semacam ini loh, gimana supaya menjadi ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Bagaimana mereka ini menjadi calon-calon ulama yang luar biasa. Nanti kalau panjenengan sibuk semacam itu, insya Allah barokah. Yang jadikan gak barokah, terlalu banyak mikir sana-sana. Ini sistem pendidikan. Kalau perlu di tempat majelis panjenengan, setiap panjenengan ngaji ada langsung kamera yang menyorot panjenengan ngaji, langsung live. Rencana saya setiap ngaji langsung live. Artinya kalau saya ngepasi ngajar sama santri, silahkan itu diputer di tempat santri ini panjenengan, kemudian santri ini panjenengan suruh ngikutin. Ini kan akan berubah saya, di mana-mana ada saya. Makanya Arba'in ini subhanallah hidup di tahun 2000. Tahun 2000, tahun harapan itu nyanyian itu tidak hanya sekedar dilantunkan oleh cewek-cewek cantik itu enggak. Tapi itu adalah dia disampaikan, dikarang, ditulis sama orang ahli kasef. Dikarang, ditulis oleh orang-orang ahli kasef. Sebentar lagi akan terjadi zaman yang tidak seperti yang kau pikirkan. Tunggu saja tahun 2035. Nah ije urip. Kalau udah wafat ya wis katam. Gitu. Jadi itu, paham ya? Jadi nanti sistemnya live. Kenapa harus live? Karena kalau sampean live, nanti pengurus kalau jam-jam tertentu disuruh nyetel lagi, sorotke pakai proyektor. Jadi umpamanya panjenengan nggak bisa ngaji, sampean pergi, itu bisa diputar. Gitu caranya teknologi digunakan. Gunakan, jadi panjenengan nggak ngaji bisa live. Sampean pergi di dalam mobil ngaji sama santri-santri. Sampean pakai laptop ngaji di mobil masih bisa menghadap santri. Jangan sampai di era teknologi yang semacam ini kemudian panjenengan pergi kok nggak bisa ngisi ngaji, salah. Alhamdulillah saya punya forum kajian virtual di Zoom setiap jam 21, setiap jam 9 menyebar seluruh dunia, tidak hanya sekedar di Indonesia saja. Itu dari jam 9 sampai jam berapa? Jam 11 malam, tapi biasanya murid-murid masih dong ngerumpi. Nyampe jam 1, ngerumpinya nyampe jam 1. Ngerumpi tekroran. Makanya pada akhirnya beliau-beliau yang ikut kajian saya di media sosial, beliau bisa gitu. Itu. Makanya ini bagian daripada sistem. Kalau perlu nanti panjenengan tak kirimi video-video sebanyak-banyaknya. Jadi kalimat dan alamat ya ini istirahat dulu. Nanti yang tadi belum tak beri ijazah Arba'in, nanti bisa hadir di rumah saya. Ini udah jam udah jam 10 lebih. Nanti jajan sampai jam 11 atau setengah 11 sambil makan siang. Terus setelah duhur nanti kajian lagi nyampe asar. Selesai setelah asar nanti ada sanad musalsal. Sanad musalsal dari saya. Umur saya udah 40, udah waktunya untuk memberikan sanad itu. Nanti kalau panjenengan yang pengen nunggu, sudah dapat kurma?
Sudah dapat kurma? Udah? Sip, sip. Hebat. Terus untuk sanad arba'in yang tertulis, sebabnya kalau sampai anak terima ngene-ngene tok, nanti hilang nanti. Orang nggak percaya, mana buktinya gitu. Itu sudah saya tulis, nanti tolong setiap santri yang sampean ajar, dibiat dulu caranya. Biar barokah. Tanganku memegang tangannya muridku, memegang tanganku, tanganku memegang tangannya guruku gitu. Tangan guruku memegang tangannya guru. Terus saya ini punya tangan saya ini ada sanadnya. Saya salaman sama murid itu ada sanadnya. Sanad musalsal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti saya ada setidaknya ada kertas 4. Satu sanad apa itu sanad Safinah. Makanya nanti prakteknya Safinah. Nomor 2 sanad Fathul Mu'in. Ini berhubungan dengan kajian Fathul Mu'in di Facebook Group. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada sekitar 52.000 orang yang mengikuti kajian itu. Rencana nanti saya aktifkan lagi kajian Fathul Mu'in. Kemudian ada sanad Al-Arba'in fin Nahwi was Surfi wal Lughat. Kemudian ada sanad musalsal menyuap pakai kurma. Semoga saja panjenengan sabar jauh-jauh, jangan sampai panjenengan udah jauh-jauh sana kemudian dangkal di tengah jalan. Bertahan cukup 1 hari, tidak harus 40 hari. Sekian dari kami, semoga diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.